Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjaga protokol kesehatan. Baiklah, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan pemahaman yang maksimal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amin. Pada kali ini kita akan belajar akidah akhlak di semester 2 ini, yaitu pada bab yang ketujuh atau pelajaran ketujuh yang terdapat dalam halaman 89. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan peristiwa sakaratul maut. Siswa mampu menjelaskan, yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan pengertian alam barzah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan peristiwa di alam kubur yang akan dialami semua manusia. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengertian fitnah kubur. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan tentang nikmat kubur dan azab atau siksa kubur. Baiklah, kita buka pada halaman 90 ya. 91. Yang pertama adalah sakaratul maut. Namun sebelumnya, bahwa manusia atau makhluk hidup seluruhnya, baik itu manusia maupun jin, semua akan dimatikan oleh Allah. Ya. Setelah itu mereka akan mendapatkan ujian atau fitnah dari Allah. Sebelum kita memasuki alam barzah atau manusia memasuki alam barzah atau alam kubur, ya. Proses yang pertama adalah sakaratul maut. Ya. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah kejadian ketika ruh dicabut dari tubuh manusia. Semua manusia itu akan mati. Ya, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap orang akan mengalami sakaratul maut. Jadi semua di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Ya. Semua akan mengalami kematian, termasuk manusia. Manusia akan dipanggil oleh Allah atau akan dimatikan. Ya, tidak ada istilah
orang yang memiliki tidak bisa mati begitu ya, tidak ada, atau memiliki nyawa yang lebih dari satu, tidak ada. Semua manusia pasti mati. Nah, setelah mati maka manusia akan masuk ke alam barzah. Dan setelah itu manusia tidak bisa lagi beramal, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa beribadah. Itulah namanya kematian. Yang kedua adalah alam kubur. Alam kubur dengan istilah lain juga adalah alam barzah. Ya, apa itu alam barzah? Yaitu penghalang antara mati dan hari kiamat. Jadi alam barzah itu adalah alam gaib. Alam kubur itu adalah alam gaib. Alam kubur itu bukan berarti di kuburan atau di bawah tanah. Jadi dia itu gaib. Jadi alam tersendiri gitu ya. Jadi tidak ada yang dapat mengetahuinya. Jadi kalau ada orang yang bisa mendengar siksa kubur, ketika menggali terowongan terus ada orang kayak disiksa gitu, ada suara-suara, itu bohong. Tidak ada yang mampu seperti itu, kecuali yang diizinkan, seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah bisa. Tetapi bagi manusia biasa tidak bisa. Nah, alam kubur itu atau alam barzah tidak dapat dilihat atau didengar, karena itu adalah hal yang gaib dan dia alam sendiri. Alam itu sampai nanti hari kiamat. Jadi setelah orang mati sampai hari kiamat itu namanya alam barzah. Nah, alam barzah ini berlaku untuk ruh dan jasad. Dan semua yang mati akan masuk ke alam barzah, baik dia matinya terbakar, matinya dimakan hewan, mati tenggelam di lautan, semuanya masuk ke alam barzah. Sama seperti manusia yang mati normal begitu ya. Mereka tidak akan terlepas dari atau luput daripada alam barzah. Semuanya masuk ke dalam alam barzah. Kemudian yang ketiga, coba dilihat di halaman 92, yaitu fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu secara bahasa adalah ujian, tetapi secara istilah adalah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit tentang Rabb-nya, agamanya, dan nabinya. Jadi fitnah itu adalah pertanyaan. Yang mana ketika orang mati, lalu dikuburkan ke alam kubur, lalu akan datang dua malaikat yang menanyakan kepada si mati atau si mayit itu 3 pertanyaan. Apabila bisa menjawabnya dengan benar, maka tidak akan dipukul. Dan apabila tidak bisa menjawab dengan benar, maka dia akan, apabila bisa, maka dia selamat. Nah, apa pertanyaannya? 3 itu, yang pertama,
siapa Robmu, yang kedua apa agamamu, dan yang ketiga siapa nabimu, atau siapakah laki-laki yang telah diutus di antara kalian. Kemudian yang keempat, atau yang D, adalah nikmat kubur dan azab kubur. Jadi di alam kubur itu ada nikmat, juga ada azab. Jadi beruntunglah yang mendapat nikmat sehingga dia tenang di dalam sana, di alam sana. Namun sengsaralah dia jika dia mendapat azab di dalam sana. Di alam sana gelap dan tersiksa. Namun apa yang dimaksud dengan nikmat kubur dan azab kubur di situ? Nikmat kubur di situ adalah apabila seseorang masuk di dalam kubur lalu dia diberi pertanyaan oleh malaikat, lalu dia bisa menjawabnya, maka kuburannya akan diluaskan seluas 70 hasta. Dan ia akan ditemani oleh amal-amal solehnya atau amal-amal baiknya dalam bentuk yang bagus. Itu yang dimaksud, itu nikmat kubur. Namun sebaliknya, apa itu azab kubur? Yaitu apabila dia masuk ke dalam kuburan, lalu datang dua malaikat dan dia tidak bisa menjawabnya, maka dia terkena azab kubur, yaitu kuburannya dihimpit, jasadnya sampai tulang-tulangnya remuk, hancur berantakan, dan dia ditemani oleh amal-amal buruknya dalam bentuk yang sangat buruk, sangat jelek. Ini azab kubur yang dimaksud. Sehingga kita bisa bayangkan tubuh kita remuk dihimpit oleh tanah, tulang berantakan, krek begitu ya, dan ditemani amal-amal buruk dalam rupa-rupa yang buruk, ya mengerikan, ditemani makhluk yang buruk begitu ya. Dan itu dalam waktu yang cukup lama, kita bisa membayangkan bagaimana mengerikannya gitu. Dan itu adalah azab kubur. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian E, yaitu siksa kubur. Jadi di alam kubur itu terkhusus bagi yang tadi terkena azab kubur, bagi yang mendapat nikmat kubur sudah jelas keberuntungan yang besar. Diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang, luasnya sepanjang mata memandang. Kemudian juga ditemani oleh amal-amal solehnya. Jadi tidak sendirian, ditemani gitu. Nah, sementara bagi yang mendapat azab kubur itu dirinci lagi apakah siksaannya. Namun sebenarnya tidak ada yang tahu apa bisa menjelaskan, karena tidak ada orang yang mati terus setelah itu hidup lagi terus menjelaskan siksa kuburnya itu bagaimana. Tetapi kita bisa dapatkan penjelasan-penjelasannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di dalam buku ini dilihat di halaman 93 ada 3 contoh siksa, jenis siksaan atau jenis azab, yang mana ini diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis. Di antaranya yang pertama adalah dipecahkan kepalanya dengan batu. Nah, ini adalah siksaan bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Dan yang kedua bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, jenis siksaannya adalah dipecahkan kepalanya dengan batu.
Maksudnya bagaimana kepalanya pecah, lalu kepalanya berbentuk lagi, pecahkan lagi, berbentuk lagi, pecahkan lagi, begitu seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Yaitu adalah siksaan bagi orang yang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Dan yang kedua adalah bagi orang yang tidak meninggalkan salat, bagi orang yang meninggalkan salat wajib. Yang kedua adalah dibelah ujung mulutnya hingga ke belakang sampai kepala, sampai mau putus begitu ya, dibelah. Itu adalah untuk orang yang mendustakan atau berdusta, melakukan perbuatan dusta. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang memiliki kuku dari tembaga gitu ya, besi tembaga, lalu kukunya itu digunakan untuk mencakar mukanya atau wajahnya dan dadanya sampai robek-robek begitu ya. Dan ini siksaan bagi siapa? Yaitu bagi orang yang suka menggunjing. Ya, menggunjing orang lain, berbuat gosip, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain ya, atau aib orang lain, itu namanya gosip ya. Nah, ini adalah jenis siksaan yang terdapat di dalam alam kubur, yang ini tidak dapat diketahui memang, tidak, kecuali memang kita dapatkan di dalamnya, di dalam Al-Quran, di dalam keterangan Al-Hadis. Jadi alam kubur itu adalah hal yang gaib. Nah, sehingga bahkan ada beberapa yang mengatakan alam siksa kubur itu tidak ada begitu ya. Itu pemahaman itu adalah tidak benar. Siksa kubur itu ada, memang ada. Kenapa siksa kubur itu ada? Ya kita menurut Nabi Muhammad, bahkan kita disuruh berlindung dari 3 fitnah atau 3 azab, yaitu diantaranya adalah azab kubur, azab fitnah dajjal ya, dan fitnah neraka, azab neraka gitu ya. Dan Rasulullah pernah melintas di sebuah pemakaman, di situ Rasul berhenti dan lalu mengatakan bahwasanya 2 kuburan ini penghuni kuburan ini sedang disiksa. Beliau mengatakan demikian. Yang satu disiksa karena melakukan dosa adu domba, dan yang satu lagi karena tidak bersih di dalam buang air kecil. Nah, jadi siksa kubur itu ada ya. Nah, cuman siksanya tuh kayak apa begitu, itu juga kita dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis ya. Di Al-Quran tidak ada, di dalam Al-Hadis atau dalam keterangan Nabi Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan ke yang F atau yang ke-6, yaitu buah orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi buah itu adalah hasilnya ya. Bahwasanya orang beriman kepada hari akhir itu adalah rukun iman bagi seorang mukmin ya, adalah rukun iman. Adalah sesuatu yang wajib. Orang kafir ini memang tidak yakin dengan hal-hal seperti ini, tapi bagi kita orang yang beriman wajib mengimaninya. Nah, di antaranya manfaat atau faidah atau katakanlah buah beriman kepada hari akhir itu, yang pertama adalah mencintai ketaatan. Orang kalau setelah memahami tadi sakaratul maut, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, mereka otomatis akan mencintai kebaikan atau mencintai ketaatan.
Karena setelah itu dia akan berharap balasan pahala pada hari itu, yaitu nanti ketika dia mati. Dan yang kedua adalah membenci perbuatan maksiat otomatis. Ya, dia akan benci kepada maksiat karena takut nanti matinya itu adalah mati yang sangat buruk. Udah gitu ditemani amal-amal yang buruk, yang jelek begitu ya. Dihimpit tubuhnya sampai hancur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah hiburan ya bagi orang yang beriman tentang apa yang akan didapatkan di dunia dan kenikmatan serta pahala di akhirat. Ya. Jadi orang beriman itu akan terhibur. Oh, ternyata di akhirat itu ada nikmat dan juga ada azab, sehingga kita harus berhati-hati. Sehingga di dunia seorang mukmin akan menjalani kehidupan ini dengan sabar karena terhibur oleh hadis Nabi, oleh keterangan-keterangan Al-Quran dan keterangan-keterangan hadis. Nah, inilah dampak dari beriman kepada hari akhir. Dan wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir, yaitu di kehidupan setelah mati itu adalah hari akhir. Ya. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita mempelajarinya, dan itulah yang harusnya sebagai seorang mukmin memahaminya dengan baik sehingga bisa berdampak di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang dapat kita amalkan dari alam barzah ini, kita sering-seringlah berziarah kepada orang-orang yang telah meninggal dan kita kenal gitu ya, sehingga kita mengingatkan kepada kematian, dan juga sering melihat atau mensolatkan orang meninggal atau orang mati sehingga kita teringat akan kematian itu sendiri. Baiklah, inilah yang dapat Pak Puji jelaskan pada season yang pertama. Nanti akan dilanjutkan pada season yang kedua. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.